Halo Sobat Diskusi, saya Vincent Jose. Kalau gue biasa nge-review film, nggak ada spoilernya. Tapi kali ini gue bakal nggak cuma sekedar review, tapi adalah analisis yang lebih mendalam tentang film yang fenomenal tahun lalu sampai nggak terduga menjadi film Asia pertama yang memenangkan piala Oscar untuk kategori Best Picture. Luar biasa. Apalagi kalau bukan Parasite karya Bong Joon-ho. Banyak yang menganggap Parasite adalah simply tentang perbedaan kelas sosial lah, kesenjangan kelas sosial lah, seolah-olah menyalahkan pihak yang dianggap orang kaya dan membela yang miskin. Apalagi penonton terlalu fokus terhadap kontras keluarga Kim dan keluarga Park sebagai lini terdepannya, sehingga cenderung mengabaikan keberadaan karakter Moon Gwang dan Geun-seo yang sebenarnya juga menjadi bagian yang nggak kalah penting dalam keseluruhan tema film Parasite. Sebenarnya Parasite talks way more than just about that. It's very richly complicated with moral dilemma secara kontekstual maupun nasional. Jauh menembus sekedar memposisikan si kaya dan si miskin sebagai sosok yang hitam atau putih. Nggak percaya? Nih, simak analisis dari gue lengkap dengan bukti-bukti adegan dan dialog yang ada sepanjang film. First of all, ada alasan mengapa meletakkan Ki-woo sebagai karakter utama. He started the plot and in the end, the conclusion was from his point of view. Sepanjang film pun, penonton sebenarnya diajak untuk merefleksikan apa yang dihadapi dan dialami oleh Ki-woo beserta keluarganya. Ki-woo diberi hadiah batu lanskap oleh Min Hyo yang bagi bangsa Asia Timur termasuk masyarakat Korea Selatan merupakan simbol keberuntungan atau kemakmuran. Di satu sisi, Min Hyo mungkin sengaja memberikan batu lanskap ini supaya Ki-woo mau menggantikan dirinya menjadi tutor bahasa Inggris untuk Dahye. Di sisi lain, Ki-woo kemudian makin percaya mitos tersebut setelah satu persatu keluarganya berhasil mengelabui keluarga Park. Ki-woo tidak yakin apa keluarga Park bakal percaya dirinya bisa mengejar Dahye tanpa ijazah universitas. Perlu pura-pura jadi mahasiswa nggak? Min Hyo yang kalau dilihat dari handphone yang dipakai yaitu iPhone X adalah orang yang cukup punya meski tidak sekaya keluarga Park. Memuji bahwa kemampuan berbahasa Inggris Ki-woo 10 kali lipat di atas teman-teman kuliahnya. Apalagi menurutnya sang ibu digambarkan sebagai young and simple. Min Hyo kemudian bertanya, "Hey, you said Kim Jung is artistic, good at Photoshop?" Kemudian diikuti adegan Ki Jung memasukkan dokumen bahwa Ki-woo adalah seorang mahasiswa. Ini bisa menandakan bahwa untuk jaga-jaga saja, bukan secara khusus menganjurkan untuk membuat dokumen palsu. Toh kenyataannya Mr. Park ternyata nggak peduli dengan dokumen. Dia lebih percaya rekomendasi dari Min Hyo. Awalnya Ki-woo berangkat ke rumah keluarga Park tanpa tujuan akal-akalan apapun selain bekerja sebagai guru les bahasa Inggris untuk Dahye. Ide untuk memasukkan Ki Jung ke dalam rumah keluarga Park baru terbersit ketika Mrs. Park curhat tentang kondisi Da-sung yang hiperaktif dan susah diatur. Namun kemudian merasa keluarga Park begitu naif dan mudah dibohongi, khususnya Mrs. Park, Ki Jung menjadi serakah. Berbeda dengan Ki-woo yang tidak merugikan siapa-siapa ketika memasukkan Ki Jung karena posisinya memang kosong, Ki Jung memfitnah sopir pribadi dan Moon Gwang, asisten rumah tangga keluarga Park, dengan akal-akalannya untuk memasukkan Ki Taek dan Chung Soo. Oke, akal-akalan mengeluarkan Moon Gwang bisa jadi kerjasama antara Ki Jung dan Ki-woo. Tapi dalam film yang pertama kali buka suara tentang ketidaksukaannya terhadap Moon Gwang dan punya ide akal-akalan jahat adalah Ki Jung. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, bukan? Bahkan ketika sang ayah sempat memikirkan nasib si sopir yang menjadi korban mereka, Ki Jung malah berteriak dengan lantang dan egoisnya. "We're the ones who need help. Worry about us, okay? Focus on us, okay? On us." Disusul halilintar bergemuruh. Ya, mungkin bisa dianggap sebagai cara Bong Joon-ho menyampaikan dark joke, tapi kalau lo doyan metafora, kemunculan halilintar ini bukan tanpa maksud kan? Mungkin itulah sebabnya Ki Jung menjadi satu-satunya anggota keluarga Mr. Kim yang dimatikan. Alasan logisnya sih karena Ki Jung yang jelas-jelas plain inside oleh Gyung-si. Tapi in term of plot development, mematikan salah satu karakter lini depan itu merupakan keputusan besar dan krusial. Kreator harus punya alasan yang kuat dan pengaruh ke keseluruhan tema, bisa memberikan insight penting bagi tema utama atau punya imbas yang besar bagi karakter yang lebih utama lagi. Kenapa Ki-woo nggak dimatikan juga? Well, remember, dia adalah karakter paling utama dalam film. Dia menggerakkan cerita, dia juga adalah pemegang kunci konklusi di ending. Lagian sejak awal dia tidak punya niatan sejahat yang pada akhirnya dilakukan oleh seluruh keluarga Kim. Terus kita yang membunuh Mr. Park, kok masih dibiarkan hidup? Well, coba bayangkan harus terpenjara entah sampai kapan di dalam bunker. Hanya bisa keluar secara sembunyi-sembunyi dengan perasaan was-was dibandingkan langsung mati. Mending mana yo? Terus, speaking of karma, ingat nggak ketika Mrs. Park bercerita kepada Chung Soo sambil makan sirloin ramdan bahwa Da-sung melihat hantu keluar dari bunker saat kelas 1? Kenapa mereka nggak pindah? Mrs. Park berujar, "They say ghost in the house brings wealth." Dilanjutkan,
Actually, the money's been good recently. Meski nggak disengaja, keluarga Park tidak mengacukan keberadaan Gyung-soo. In other words, perekonomian keluarga Park yang membaik merupakan karma baik karena tidak sengaja sudah berbuat baik, memberikan shelter yang aman bagi Gyung-soo. Penonton yang terlalu tertrigger karena faktor wealth gap yang digambarkan dalam film kerap terdistraksi hingga mengabaikan fungsi karakter Moon Gwang dan Gyung-soo sebagai kontras bagi keluarga Kim, baik secara pola pikir, mental, attitude, meski secara kelas sosial bisa dianggap setara. Bukan sekedar karakter figuran buat bumbu seru-seruan cerita aja loh. Ketika keluarga Kim dapat kerjaan melipat kardus pizza, malah dikerjakan setengah-setengah, tapi begitu bayarnya dipotong, protes. Secara mental aja udah digambarkan dengan sangat jelas dalam film. Kalau lo masih membela keluarga Kim dan menganggap mbak-mbak mandor restoran pizza yang curang, coba posisiin diri lo sebagai si petugas yang harus repot-repot merapikan lagi kardus pizza yang dikerjakan secara asal-asalan. Kalau gue sih daripada buang-buang budget tapi sebagian besar masih harus dikerjakan ulang, mending gue cari orang lain yang membutuhkan uang tapi masih mau kerja dengan sungguh-sungguh. Ya enggak. Masih inget dong dialog penting antara Ki-taek dan Chong-suk yang menjelaskan perbedaan persepsi tentang orang kaya. Ki-taek awalnya berkomentar tentang Mrs. Park. She's rich but still nice. Sementara Chong-suk meralat. Not rich but still nice. Nice because she's rich, you know. Hell, if I had all this money, I'd be nice too. Oh, jadi menurut persepsi Chong-suk harus jadi orang kaya dulu baru bisa jadi orang baik. In other words, ia mengakui bahwa dirinya dan keluarganya orang-orang jahat dengan excuse tidak kaya. Well, anggapan ini terbukti ketika mereka mendapati Gyung-soo di dalam bunker. Moon Gwang memohon agar Chung-soo tidak melaporkan ke polisi. As fellow members of the needy, please don't. Namun Chung-soo dengan angkuh dan arogannya menimpali. I'm not a needy. Moon Gwang sampai menawarkan uang kepada Chung-soo tiap bulan untuk memberikan suaminya makan 2 hari sekali. Dan kemudian diralat menjadi sekali seminggu. Sampai semuanya ketahuan sekalipun, keluarga Kim masih kekeh nggak mau berkompromi membantu Moon Gwang ataupun Gyung-soo. Tamak dan lupa diri banget gak sih? Ketika keadaannya berbalik, masih ingat kan Moon Gwang dan Gyung-soo menceritakan keseharian mereka ketika nggak ada majikan. You scumbag family, you Neanderthals. Is that all you can think to do? Drink yourself stupid in this house suffers with Mr. Namgung creative spirit? You cretins, what do you know about art? What would they know? When the sun was nice with bask in those sunbeam, right? At such moments, we could feel his artistic touch. Well, selera berkelas mah berkelas aja, mental bobrok mah mental bobrok aja, nggak ada hubungannya sama kaya atau miskin. Terserah lu mau setuju dengan statement ini atau enggak. It will reflected in your own life score, not my problem. However, ada satu nilai plus dari Ki-taek, sementara Gyung-soo justru sebaliknya. Simak cerita Ki-taek ketika bercerita tentang pengalaman menyetir Benz kepada keluarganya di sebuah kantin Soviet. Si Ki-jung bertanya, "You work as a valet?" Chung-suk menjawab, "Sure, after the chicken place went bust before the Taiwan cake shop in that 6-month window." Ki-taek pun meralat, "No, it was after the cake shop went bust." Di adegan ketika keberadaannya di bunker ketahuan, Gyung-soo juga menceritakan awal kegagalannya dalam membuka toko kue Taiwan Wangshui, putus asa, menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya do nothing about it. For the information, di Korea Selatan, kue Castella Taiwan memang sempat booming sekitar tahun 2016 sampai 2017, tapi nggak sampai setahun udah berganti tren sebagaimana tren kuliner lain di sini. Lihat perbedaan persepsi keduanya dalam menanggapi kegagalan. Kalau mendengar sepak terjang Ki-taek dan berusaha selama ini termasuk gigih juga sih, tapi kalau ujung-ujung capek berusaha dan memilih jalan pintas yang morally wrong, ya gimana juga sih om? Terakhir bahas topik rencana. Di satu adegan Ki-taek menanyakan ke Gyung-soo, "How can you live in a place like this?" Gyung-soo menjawab, "Well, lots of people live underground. Especially if you conclude semi-basements. What will you do? You don't have a plan?" Gyung-soo menjawab, "I just feel comfortable here. It feels like I was born here. Maybe I had my wedding here too. As for the national pension, I don't qualify. In my old age, love will comfort me. So please let me live down here." Pandangan Gyung-soo ini yang mungkin menggugah kita untuk berefleksi tentang rencana yang dilakukan selama ini bersama keluarganya. Menjadi titik balik karakternya dan mungkin juga terinspirasi in case the worst case scenario that really happen later. Itu juga kenapa di shelter banjir ketika Ki-woo menanyakan apa rencananya, kita memberikan petua seperti ini nih. "Ki-woo, you know what kind of plan never fails? No plan at all. No plan. You know why? If you make a plan, life never works out that way. That's why people shouldn't make plans. With no plan, nothing can go wrong. And if something spins out of control, it doesn't matter. Whether you kill someone or betray your country, none of it fucking matters."
Kalau menurut kamus Oxford, parasit artinya a person who habitually relies on or exploits others and gives nothing in return. Sedangkan menurut kamus Cambridge artinya a person who uses others to obtain an advantage without doing anything in exchange. Dan menurut situs dictionary artinya a person who receives support, advantage, or the like from another or other without giving any useful or proper return as one who lives on the hospitality of others. Secara logika dari makna-makna kata di atas, keluarga Kim dan pasangan Jungsi Moon Gwang jelas sama-sama parasit. Tapi membedakan kalau pasangan Jungsi dan Moon Gwang tahu diri, bersyukur, nggak neko-neko, dan tahu terima kasih, keluarga Kim justru sebaliknya. Tamak. Ujung-ujungnya keluarga Kim malah menghabisi Moon Gwang dan Jungsi. Kalau lo secara moral masih kekeh membenarkan semua yang dilakukan oleh keluarga Kim, dengan dalih kepepet sekalipun, well, kewarasan jiwa lu patut dipertanyakan deh. Andai saja sejak awal hanya Ki-woo atau ya at least tambah Ki-jung lah yang bermain peran. Tidak tamak berniat memasukkan ke semua anggota keluarganya ke dalam rumah keluarga Park. Andai saja Chung Suk menyetujui permintaan Moon Gwang atas dasar kemanusiaan yang sering mengagung-agungkan kaum hipokrit. Bukannya malah menghabisi mereka. Mungkin tidak akan berakhir tragis seperti di film kan? Terus, emang keluarga Park nggak bisa dianggap sebagai parasit? Di mana-mana yang namanya kerja, apalagi udah sama-sama menyepakati ketentuan masing-masing pihak, ya harus dipenuhi. Sepakat soal gaji, soal job desk. Kalau lo nggak mau kerja di suatu tempat, ya ngapain ambil kerjaannya? Terpaksa. Well, ini nggak ada sebab enak, tau nggak lo? Mau enak, ya harus ada harga, konsekuensi, dan timbal baliknya. In this case, gue tidak menemukan adegan yang menggambarkan bagaimana keluarga Park memanfaatkan secara tidak semestinya ataupun tidak menghormati karyawan-karyawannya. Ki-woo dipercaya menjadi guru les bahasa Inggris tanpa perlu melihat dokumen yang sudah disiapkan dengan gaji yang mungkin melebihi dari ekspektasinya. Ki-jung malah ditawari diantarkan pulang oleh sopir pribadi. Apa karena mereka memandang keduanya setara? Dari mananya lo tahu? Sejak awal Ki-woo dan Ki-jung hanya mengaku sebagai orang yang kompeten di bidangnya. Sama sekali nggak pernah membahas status sosial atau tingkat ekonominya. Keluarga Park tidak peduli dan nggak mau tahu. Kompetensi tidak selalu berbanding lurus dengan kelas sosial, kaya atau miskin. Coba deh ngobrol sama teman-teman yang secara ekonomi kurang beruntung tapi cemerlang dalam pendidikan. Salah satunya mungkin karena beasiswa misalnya. Oke, next. Kita kerap mendapat pujian dari Mr. Park. Soal statementnya tentang cross the line itu bukan simply karena perbedaan kelas atau kaya miskin. Agas nggak perlu jadi orang kaya untuk memahami bahwa ada ranah-ranah atau urusan pribadi yang nggak seharusnya dilanggar oleh seseorang. Nggak hanya oleh karyawan, pembantu, atau sopir, tapi siapa saja yang belum sedekat itu. Mr. Park aja menghormati urusan pribadi karyawannya. Ingat kak, ada dialog, "A young guy's sex life is his own business, that's all fine, but why in my car?" Kalau kalian masih menganggap ini adalah bentuk keluarga Park melakukan karyawan-karyawannya secara salah, ingat-ingat aja ya buat nggak pernah risih tiap kali merasa nggak nyaman diajak ngobrol atau ditanyai hal-hal pribadi oleh orang lain. Soal urusan pribadi keluarga lo, kenapa masih jomblo, kapan kawin, kapan punya anak, kapan nambah anak. Jangan pernah merasa risih dan khawatir ketika mengetahui bahwa pernah ada orang yang ML atau nggak sengaja nemu putal di mobil pribadi lo, atau let's say mobil online yang lo tumpangin. Jangan pasang tampang jijik juga ketika ada yang menyodorkan tangan ingin bersalaman, tapi lo tahu orang itu baru saja memegang tisu yang mengandung darah karena TBC. Bukti lain ketika mengomentari Moon Gwang, Mr. Park pernah bertestimoni. She was a great housekeeper. She kept the house in great shape and she knew never to cross the line. Perhaps just one weak point, eating too much. She always ate enough for two. Bahkan dengan kebiasaan makan terlalu banyak pun satu-satunya yang dianggap kelemahan, Mr. Park nggak pernah keberatan. Ia sebenarnya malah menyayangkan berhentinya Moon Gwang. Satu lagi deh buktinya. Masih ingat betapa Mr. and Mrs. Park kebingungan harus pakai alasan apa untuk memecat sang supir pribadi dan Moon Gwang? Satu, mungkin mereka ingin menjaga image mereka sebagai orang kaya yang baik hati. Ini tersirat dalam dialog Mr. Park, "Still, for a busy man like me to ask, why are you fucking in my car?" Dan, "No need to mention panties or car sex. We don't need to stoop to that level, do we?" Namun di sisi lain, bisa juga mereka nggak tega menyampaikan secara langsung. Mr. Park kan pernah ngomong, "Can you just invent some bland excuse to let him go?" Toh, tidak ada satupun dialog yang menjelaskan secara spesifik alasan apa yang akhirnya dipakai oleh Mrs. Park untuk memecat sopir pribadi dan Moon Gwang. Mungkin teman-teman ada yang berhasil menemukan bukti konkret yang ada dalam film yang mengimplikasikan atau bisa disimpulkan bahwa keluarga Park sebagai parasit. I only accept rational and no personal feeling involved ya. Speaking of hidden message tentang garis pembatas antara miskin dan kaya yang sempat tersebar di mana-mana serta membuat pemuja cocok logi orgasme, gue mau memberikan ucapan selamat kepada Moon Gwang yang akhirnya berhasil melewati garis batas kelas sosial dan sejajar dengan Mrs. Park di adegan ini. Selamat! Oh ya, sekedar saran tambahan, coba ngobrol dengan teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek
atau director of photography atau fotografer yang paham composition rules deh. Siapa tahu dapat insight baru tentang cocok logi garis batas ini. Namun bukan berarti keluarga Park digambarkan sama sekali positif ya. Jelas-jelas kenaifan, terutama Mrs. Park yang mudah sekali percaya oleh tipu muslihat keluarga Kim, dijadikan bahan olok-olok oleh film ini. Gak hanya itu, ada satu kemunafikan yang digambarkan oleh Mr. Park sehubungan dengan seks. Ketika mendapati bukti bahwa supirnya had seks di mobilnya, ia berpesan, "No need to mention panties of car sex. We don't need to stoop to that level, do we?" Di adegan lain, keduanya malah bercumbu di ruang keluarga. Tapi itu kan rumah mereka sendiri ya. Jadi benernya bebas dong ya, ngapain aja. Terus kenapa Mr. Park dimatikan dong? Karmanya apaan? Again, nggak semua kematian karena karma. Ingat, keputusan mematikan karakter penting itu either memberikan insight penting bagi tema utama, atau punya imbas yang besar bagi karakter yang lebih utama lagi. Kematian Mr. Park di tangan Ki-taek itu harus ada untuk menggerakkan pengembangan karakter Ki-taek dan Ki-wo selanjutnya yang sekaligus dijadikan sebagai kesimpulan. Ngaku deh, bahkan dalam kepercayaan banyak orang Indonesia, datangnya hujan, apalagi saat tahun baru, menyimbolkan bawa berkah. Keluarga Park percaya itu. Terus apa bedanya dengan kita, terlepas berasal dari kelas sosial yang mana? Terus ternyata hujan bisa juga membawa bencana banjir bagi beberapa orang lainnya. True, fakta-fakta ini memang menggambarkan sisi ignoran dari keluarga Park terhadap kondisi sekitarnya. Tapi memangnya keluarga Park atau rumahnya yang menyebabkan banjir? Bukannya biasanya malah nyalahin gubernur? Terus, apakah Mr. and Mrs. Park tahu bahwa keluarga Kim menjadi salah satu korban? Andai saja keluarga Kim nggak melanjutkan pura-pura dan semua baik-baik saja ketika dihubungi oleh Mr. Park, mungkin bakal lain cerita kali ya. Oh ya, by the way, balik ke poin tentang karma, masih ingat nggak adegan yang satu ini? Terutama buat penggemar semiotika nih, kira-kira apa ya tujuan dari adegan ini? Masa sih cuma buat lucu-lucuan atau seru-seruan aja? Lama setelah film ini jadi perbincangan di mana-mana, gue penasaran tentang pola pikir dan korelasi dari tweet ini. I mean, come on! Bayangkan tiba-tiba ada orang asing yang enggak lo kenal, mukanya serem, bawa-bawa pisau, abis nusuk orang secara membabi buta, terus tiba-tiba menyampaikan respect ke lo. Gimana coba kira-kira reaksi lo? Semoga nggak akan pernah mengalami hal yang serupa ya. Oke, di bagian klimaks ini juga banyak mempertanyakan apa yang membuat Ki-taek akhirnya membunuh Mr. Park. Mari kita teliti kronologisnya. Semua bermula ketika Gyun-sim menikam Ki-jung. Sebagai ayah, wajar dong kalau Ki-taek lantas lari menuju sang putri. Di saat yang sama, Da-sung juga kolaps. Ingat nggak kondisi kesehatan yang pernah diceritakan Mrs. Park kepada Chong-soo? Da-sung bisa mati gitu aja jika sampai 15 menit nggak mendapatkan penanganan darurat. Sebagai seorang ayah juga, wajar dong kalau misalnya Mr. Park panik dan lebih memprioritaskan keselamatan anaknya. Adegan mulai menunjukkan kita sedang mengamati sekelilingnya. Sang istri sedang bergelut hingga akhirnya berhasil menikam Gyung-si dengan tusukan barbecue. Di saat genting, Mr. Park malah sibuk meraih kunci mobilnya untuk membawa Da-sung. Ditambah mulai mencium aroma tak sedap dengan ekspresi wajah agak merendahkan, yang kemungkinan berasal dari tubuh Gyung-si secara selama ini tinggal di bunker dan posisinya lebih dekat dengan dirinya. Ki-taek either panik karena identitas keluarganya terbongkar karena aroma khas, dan atau bisa juga mencapai puncak hasil akumulasi kekesalan soal bau khas yang dibahas Mr. Park di ruang keluarga. Dan bisa juga karena kesal Mr. Park lebih mementingkan keselamatan putranya ketimbang keluarganya. Which is wajar dong, bagaimanapun lu bakal lebih mengutamakan keselamatan keluarga lu sendiri daripada orang lain ya kan? Unnecessary murder sebenarnya. Selain sekedar luapan emosi yang memuncak. Bahkan menjelang epilog lewat sandi Morse, Ki-taek menyampaikan penyesalannya yang mengakibatkan dirinya harus mendekam di dalam bunker untuk menghindari pencarian polisi. Tak hanya menyesal telah membunuh Mr. Park, tapi juga semua yang dilakukan bersama keluarganya, termasuk kepada Moon Gwang, dengan memakamkan mayatnya yang selama ini berada di dalam bunker secara layak di taman rumah. Komunikasi Morse antara Ki-taek dan Ki-wo menjadi sebuah konklusi yang dari hasil refleksi keduanya. Ki-wo pun memutuskan untuk nggak mengacukan pesan ayahanda tentang plan. Ia justru membuat fundamental plan sendiri agar suatu hari bisa menyatukan kembali keluarganya. Kali ini dengan cara yang benar ya, no tipu-tipu. Bahkan Ki-wo membuang batu lanskap haji dari Min Hyuk ke sungai karena yang awalnya dikira membawa keberuntungan, tapi justru membawa bencana. Ya gimana? Menurut Ngana aja deh, wo. Lu pakai batu keberuntungan untuk merencanakan menghabisi orang, kepala lu sendiri kan akhirnya yang kena. Kualat lo. Udah bagus masih dibolehin hidup. Sama Tuhan, sama Bong Joon-ho dijadikan karakter utama lagi. Jadinya ada kesempatan buat lu memperbaiki hidup. Manfaatin maksimal ya, meski penebusannya memakan waktu ratusan tahun. Oh ya, shot terakhir yang dibuat sama dengan shot pembuka itu bisa dimaksudkan bahwa di titik itu, keluarga Kim, terutama Ki-wo sebagai penggerak plot utama, memulai awal yang baru. So, gimana Sobat Diskusi? Masih kekeh dengan pendapat kalau Parasite itu sejatinya tentang perbedaan kelas kaya dan miskin?
Sekedar saran aja nih, sebenarnya dalam menganalisis film itu nggak rumit kok. Perhatiin aja tiap detail adegannya. Film yang bagus itu semua adegan, semua dialog, punya makna dan tujuan penting. Bisa menggambarkan karakter-karakternya, dan menyiratkan pesan yang ingin disampaikan. Again, film adalah salah satu media visual yang menyampaikan pesan. Bisa secara belak-belakan, juga bisa secara konotatif. Tapi dalam mendekode simbol konotatif juga nggak bisa asal dong. Nah, kalau kalian nanya apa istimewanya Parasite sampai dipuji banyak kritikus dan menang penghargaan, karena kekayaan dan kompleksitas konflik yang ditunjukkan seperti yang udah gue jabarkan tadi, bukan semata-mata soal kritik sosial tentang perbedaan kaya miskin apalah-apalah itu. Semuanya terangkai dalam sebuah plot yang menghibur, logis, hubungan sebab akibatnya manusiawi, sederhana, universal, dan kalaupun mau cocok logi dengan simbol-simbol juga tergolong sederhana meski hanya sebagai pelengkap, bukan satu-satunya cara untuk memahami tema film ini. Toh terbukti dalam film, Bong Joon-ho justru mentertawai yang terlalu percaya sama simbol, yaitu lewat batu lanskap dan banjir yang ternyata tidak selalu sesuai dengan apa yang selama ini dipercaya oleh banyak orang. Nggak perlu juga ribet-ribet pakai teori inilah, teori itulah yang jatuhnya malah jauh banget relevansinya. Beda pendapat atau hal yang ditangkap sebuah film itu biasa, tapi pengaruh banget dengan pengalaman pribadi dan berbagai faktor lain dari tiap penonton. Namun yang namanya media bercerita, baik itu film, novel, atau media bercerita apapun itu, yang disampaikan dengan bagus itu punya satu tema atau topik utama yang dimanifestasikan terhadap pilihan pembuka, perkenalan, pengembangan plot yang paling dominan, dan atau paling konsisten. Sampai konklusinya, selain dari itu hanya elemen atau pesan pendukung aja. Satu lagi yang membuktikan kejeniusan Bong Joon-ho adalah keberhasilan mendistraksi karena penonton memang mudah banget dibuat terhanyut oleh adegan dramatis yang dialami keluarga Kim. Misalnya saat banjir atau saat penutupnya itu yang bikin kita, waduh kasihan banget ya si Ki-woo, hingga mengabaikan fakta-fakta lain yang lebih banyak dan tergelar selama durasi 132 menit. He knew exactly how mostly audience will get the movie and capitalize it. So it's your choice to take a side. Penonton baper yang mudah terdistraksi oleh satu adegan atau penonton kritis yang tetap memperhatikan tiap detail adegan sepanjang film. Oke, kalau masih ada yang mau ditambahkan, disanggah atau ditanyakan seperti biasa, silakan loh di kolom komentar. Selama logis disertai bukti yang relevan, pasti gue tanggepin. Oke, have a good day.